Siapa yang ingat ketika berada di rahim ibunya? Angkat tangan, anak kasih hadiah. Ada yang ingat ketika antum di rahim ibu antum? Ketika hari-hari menyebabkan ibunda kita kecapean dengan keberadaan kita. Kadang-kala kita nendang sana, nendang sini, kita nggak berasa. Ingat dengan perjuangan ibunda kita tatkala melahirkan kita. Dia mengorbankan segalanya. Bahkan orang tua yang nggak punya anak ya, kadang-kala 5 tahun belum punya anak, 7 tahun belum punya anak, 10 tahun belum punya anak. Bagaimana dia siap mengeluarkan harta yang dia miliki demi keberadaan kita. Tapi kadang-kala kita lupa. Bukan kita lupa ya, kita memang nggak ingat. Ketika kita berumur 1 tahun, siapa yang ingat? Nggak ada. Umur 2 tahun, nggak ada yang ingat. Oleh karena itu Allah Jalla Jalaluh di banyak ayat dalam Al-Quranul Azim mengingatkan kita. Allah mengatakan di surat Luqman ya, ayat 14, wasainal insana biwalidayhi. Kata Allah, kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Setelah perintah Allah berbakti kepada ayah bunda, Allah ingatkan ibu. Karena memang berbakti kepada ibunda itu 3 kali lipat kebaktian kita kepada ayah kita. Maka Allah ingatkan, hamalathu ummuhu, ibunya mengandung dia, bapak tidak mengandung. Wahnan ala wahn, di atas kelemahan. Wallahi perempuan itu lemah. Dan perempuan itu bisa mengandung atau mengangkat berat di perutnya bisa sampai 15 kilo. Siapa di antara kita yang mampu sama 1 bulan mengikat perutnya bawa beban 5 kilo aja? Tidur pun semakin sulit. Miring kanan capek, miring kiri sampai. Duduk lama capek, berdiri capek. Wahnan ala wahn. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian lahir nih. Maka ada 3 hal yang tidak dilakukan oleh bapak. Bapak ini jangan iri kalau anaknya lebih berbakti kepada ibundanya. Karena memang 3 perkara itu nggak pernah dilakukan oleh bapak, oleh kita nih kaum laki-laki. Hamil tidak, melahirkan tidak, menyusui juga tidak. Wa fisaluhu fi amain. Bagaimana tatkala kita sudah lahir ya? Ibunda kita itu berjuang. Ketika lahir anak itu menangis, pada proses kelahiran kita boleh jadi nyawa yang dikorbankan. Sebagian ibu itu perutnya dibelah, jemaah, demi kita keluar. Tapi kita nggak lupa dengan hal itu. Kita juga nggak ngelihat. Maka Allah mengingatkan kita. Lalu Allah mengatakan, anishkurli, agar kalian bersyukur kepadaku, wali walidayk, dan kepada kedua orang tua. Kita ini nggak bakal ada tanpa keberadaan orang tua kita. Jadi orang tua kita itu sebab keberadaan kita. Allah ingatkan agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir, dan kepadaku tempat kembali. Ahibati fillah, di banyak ayat dalam Al-Quran Allah itu menggabungkan setelah perintah mentauhidkan Allah, perintah berbakti kepada orang tua. Makanya tatkala ada seorang datang kepada Ibnu Abbas, dia mengatakan, aku ini pernah cinta dengan sepupuku. Dia cinta sama misanannya. Kemudian aku melamar dia, dia menolakku. Kemudian dia dilamar orang lain, diterima lamarannya. Aku cemburu dan aku bunuh dia.
Dia mengatakan, "Halli min taubah." Apakah aku bisa bertobat? Ibnu Abbas bertanya, "Ahayyatun ummuka?" Ibumu masih hidup? Enggak, ibuku sudah meninggal dunia. Ibnu Abbas mengatakan, udah, engkau dekatkan dirimu kepada Allah dengan semua amal ketaatan yang dapat engkau lakukan. Pergilah pemuda ini. Muridnya Ibnu Abbas, Tawus, tanya, kenapa engkau tanyakan tentang ibundanya? Apa urusan dosa besar dia dengan ibundanya? Kata Ibnu Abbas, aku tidak mengenal sebuah amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibunda. Karena memang perintah Allah setelah tauhid, berbakti kepada orang tua. Di surat Al-Isra Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan sebuah perintah. Tuhanmu telah membuat sebuah ketentuan agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya. Ingat, bicara tauhid ini, ada orang beribadah kepada Allah tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Itu yang namanya syirik. Sedangkan ketika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, dia menafikan semua sesembahan yang ada illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, Allah menetapkan agar engkau berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Jadi lawan dari ihsan ini dua aja, Bang. Tolong diingat. Kita diperintahkan berbakti. Lawan dari berbakti kepada orang tua itu dua. Yang pertama adalah berbuat buruk kepada orang tua. Yang kedua tidak berbakti. Dia memang tidak menyakitin orang tuanya, tapi dia nggak berbakti sama orang tuanya. Kan ada orang yang menyakitin orang tuanya, tapi ada orang yang dia tidak menyakiti, tapi dia nggak berbakti. Maka dua hal ini terlarang. Jadi kalau katakan maafkan dia, kita perlu minta maaf sama orang tua kita. Lalu Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah satu dari keduanya atau dua-duanya sampai ke umur tua. Ya, kita nih yang seumur ana ya. Ketika kita masih muda, kita itu takut sama orang tua. Karena kita makan dari mereka, sekolah dari mereka. Kalau orang tua marah, bisa jadi kita nggak dikasih uang saku, nggak disekolahi. Kita bergantung sama orang tua. Tapi kadangkala kita tahu dunia ini berputar. Anak ini sukses, sehingga dia bisa membiayai hidupnya sendiri. Bahkan dia bisa membantu orang lain. Dan ada fase orang tuanya sudah sepuh, orang tuanya butuh sama anaknya. Kita kadangkala mulai jaga jarak sama orang tua. Kita merasa orang tua yang butuh sama anak, kita yang tetap butuh sama orang tua. Makanya Allah katakan, fala taqul lahuma uffin. Orang tua kalau sudah sepuh itu, ya kadangkala maunya nggak jelas, emosinya udah nggak karu-karuan, permintaannya yang enggak-enggak. Maka Allah berpesan, fala taqul lahuma uff. Jangan pernah berkata uff. Uff itu ungkapan yang paling ringan di dalam bahasa Arab itu, yang menunjukkan dia nggak suka gitu. Uff. Mungkin kalau Indonesia itu jangan berkata itu kepada orang tua. Wala tanharhuma. Jangan pernah menghardik keduanya. Mengangkat suara, membentak orang tua. Jangan.
Ini Allah langsung yang memberikan arahan. Artinya kalau kita nggak nurut sama Allah, mungkin kita tahu bapak kita nggak bisa balas kita, ibu kita nggak bisa balas kita. Bahkan sebagian ibu itu nurut sama anaknya, sebagian ayah itu dipekerjakan oleh anaknya karena dia merasa butuh dan anaknya berada di atas. Tapi Allah akan balas. Ingat, tidak ada dosa ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu lahul uqubata fid dunya. Tidak ada satupun dosa yang lebih pantas untuk disegerakan pembalasannya di dunia. Hukumannya Allah berikan dunia sebelum di akhirat. Artinya orang ini dihukum di dunia. Ada kan orang yang hukumannya full di akhirat? Enggak. Ada dosa yang hukumannya di dunia untuk makan hukum. Apa? Dua dosa. Al-baghi wa qati'atir rahim, atau al-baghi wal uquq. Berbuat zalim dan hurhaka sama orang tua. Maka Allah mengatakan wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kalau ngomong sama orang tua itu pilih kosakatanya yang baik, yang mulia. Kemudian ucapkan dengan intonasi yang penuh dengan penghormatan. Muhammad ibn Sirin atau ulama-ulama yang lainnya, itu kalau ngomong sama orang tuanya, itu seperti orang yang berdoa memohon. Dari pelannya suaranya, dia benar-benar nggak ngangkat suaranya atas orang tua. Terus kata Allah, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kata Allah, rendahkan sayap kerendahan yang penuh dengan kasih sayang. Buat siapa? Buat keduanya. Mungkin sebagian ya sukses jadi pejabat, ayahnya bukan. Mungkin anaknya dokter, bapak ibunya orang biasa. Ingat, engkau nggak bakal berada di posisi itu, engkau nggak bakal berada di jabatan itu kalau orang tuamu membuangmu ke sampah ketika engkau kecil. Ada yang dibuang ke sampah mati di sana. Berapa sering kita melihat ada anak-anak yang ditemukan sudah jadi bangkai, dibuang orang tuanya. Orang tua kita nggak buang kita. Orang tua kita membesarkan kita. Kita ini bisa jalan karena diajarin sama orang tua kita. Kita bisa ngomong karena diajarin sama orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak ngajak kita ngomong, kita nggak akan bisa ngomong hari ini. Jadi semua kesuksesan kita ada kesuksesan orang tua kita. Maka jangan lupa sama keduanya. Lalu Allah katakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, ini perintah Allah. Katakan, apa yang harus aku katakan ya Allah? Rabbirhamhuma. Ya Allah, rahmati keduanya, kasihi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya mendidikku, merawat aku ketika aku kecil. Jadi jangan pernah bicara ketika kita besar. Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil. Di depan orang tuaku, aku kecil, kama rabbayani shaghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, loh enggak, anak kuliah bayar sendiri Ustaz, nggak dibayarin orang tua, anak udah kerja sejak SMP, anak capek, lelah. Baik, ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Loh, anak ini dirawat sama bibi Ustaz, bukan sama orang tua. Tapi siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah, ibu lah yang ngandung. Nah, karena ada sebagian anak yang benci sama orang tuanya, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya karena merasa anak ketika kecil Ustaz udah ditinggal sama orang tua. Abah ibu anak udah merantau ke Malaysia, anak dititipin ke nenek.
Akhirnya dia berpikir dia nggak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian engkau berpikir, aku nggak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri kalian. Jangan simpan kebencian kepada orang tua. Ustaz, orang tua anak pilih kasih, Ustaz. Orang tua anak, ya gimana ya? Dia zalim sama anak, Ustaz. Kita itu ingat dengan keburukan orang tua, Allah mengingatkan kita dengan kebaikan orang tua. Jamaah rahimakumullah. Kalau orang tua kita soleh, kita wajib berbakti, jelas. Tapi kalau orang tua kita nggak soleh, orang tua kita jahat, kita wajib berbakti tidak? Wajib kan? Baik. Kalau orang tua kita kafir, musyrik, kita wajib berbakti tidak? Kalau orang tua kita nyuruh kita melakukan kesyirikan, kita wajib berbakti tidak? Bismillah. Alhamdulillah. Kalau orang tua kita kafir, musyrik, dan memerintahkan kita untuk melakukan kesyirikan, kita wajib berbakti atau tidak? Mulai mikir. Wajib ya. Kita nggak boleh taat atas perintah kemaksiatannya, tapi berbakti sama orang tua, artinya berbuat baik kepada orang tua tetap. Tapi kita nggak boleh nurut dalam kemaksiatan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum. Kalau kedua orang tuamu memaksamu, maksa, artinya orang tua ini nggak baik, memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepada aku, maka jangan nurut. Baik, apakah dengan kita tidak nurut lalu kita jadi durhaka sama orang tua? Enggak. Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dampingi sahib. Jangan ditinggal orang tuanya. Dampingin orang tuanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di sini kadang-kala sebagian kita merasa nggak pantas anak berbakti sama orang tua yang kayak gitu, sudah zalim kayak gitu, jahat dia Ustaz. Loh, adakah kejahatan yang lebih tinggi daripada kesyirikan? Nggak ada. Memerintahkan kepada kesyirikan, ini udah musyrik, memerintahkan kepada kesyirikan, kita tetap kata Allah wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pernah dulu ada seorang dari Tustar. Tustar itu daerah Iran sana, Iran atau Irak deh. Orang ini meninggalkan negerinya, merantau ke Lubnan, ke Libanon. Di situ dia belajar sama Ibn Rahuya. Ketika lagi kajian, gurunya ini ngelihat ada orang baru gitu loh. Kan kelihatan pendatang itu sama yang biasa ngaji kelihatan. Ditanya sama gurunya selesai pengajian, engkau dari mana? Oh, aku dari Tustar, kata dia. Ditanya, orang tuamu Muslim? Enggak, Majusi. Orang tuanya masih Majusi. Kata gurunya, engkau pulang saja. Bayangin dia, baru nyampe disuruh pulang. Engkau pulang aja. Siapa tahu orang tuamu masuk Islam lewat dirimu. Kan berapa banyak anak
yang berpisah sama orang tuanya, lalu dia mengeluhkan orang tuanya. Orang tuanya itu, ya Allah Ustaz, kelakuannya masih belum benar, kadang kala sholat, kadang kala enggak, ya. Ada banyaklah kesalahan orang tua. Nih anak di Jakarta, orang tuanya di sini. Ketemu orang tua, ya mungkin setahun sekali. Ya gimana dia bisa berbakti sama orang tuanya? Maka Ibn Rahuya mengatakan, kau pulang. Siapa tahu orang tua masuk Islam lewat engkau. Pulang akhirnya jam. Yang rencana menuntut ilmu pulang. Berangkat ke Hakitusar. Sampai sana orang tuanya sakit, bapaknya sakit. Akhirnya sama anaknya dirawat di bapaknya. Nggak ada ya agama yang memerintahkan berbakti kepada orang tua seperti agama Islam. Ini anak merawat orang tuanya sampai orang tuanya heran sama anaknya. Bapaknya ditanya, nak, agamamu apa sih, nak? Artinya anaknya berbeda, tidak seperti orang lain. Maka di sini antum-antum yang udah ngaji, yang udah belajar, yang udah ngerti, tunjukkan kepada orang tua kita kebaktian kita lewat akhlak. Bukan lewat nasihat-nasihat aja, lewat akhlak tunjukkan. Ini sang bapak heran sama akhlak anaknya. Kok mau nih anak merawat bapaknya, meninggalkan keluarganya, ini itu. Terus anak ini ngomong, Islam ayah, agamaku ayah. Apa itu Islam, nak? Dijelaskan sama anak. Masuk Islam apa? Dapat berapa hari meninggal dunia. Bayangin, kalau anaknya tetap belajar di Libanon dan orang tuanya mati, dalam kondisi apa akan mati orang tuanya? Majusi. Di sini kadang-kala anak itu lupa kewajiban dia berbakti kepada orang tuanya. Maka sang guru mengingatkan. Muawiyah As-Sulami radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Kajian kita berapa menit tadi? 1,5 jam. Ustadznya ngomong terus 1,5 jam. Kajian kita 1 jam. 30 menit nanya jawab. Jadi antum nanti yang mau tanya, fadhol. Udah berapa jam, man? Tinggal 3 menit lagi. Ini kata Muawiyah As-Sulami mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridul jihad fi sabilillah." Wahai Rasulullah, aku ini datang ingin berjihad di jalan Allah. Jihad itu zirwatu sanamil Islam. Puncak dari amalan muslim itu jihad. Dia mengorbankan jiwanya, hartanya, keluarganya dia tinggalkan semuanya. Boleh jadi dia perang, dia nggak mati tapi pulang cacat seumur hidup. Boleh jadi dia tewas di sana. Nih Muawiyah mengatakan, aku ingin jihad. Apa pertanyaan Nabi SAW? Hal ummuka hayyah? Bundamu masih hidup? Qultu na'am, masih hidup. Ilzam rijlah fathammal jannah. Engkau tetap di kaki ibumu, nggak usah ke medan perang kau. Tetap di kaki ibumu, di situ ada surga. Kadangkala orang ini kalau nggak belajar ilmu, dia itu kehilangan banyak fadilah, jemaah. Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling mulia? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Kemudian apa? Birrul walidain. Salat itu haknya Allah. Lalu yang kedua, berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay? Setelah itu apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Datang lagi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inni ubayyuka 'alal hijrati wal jihad. Aku membaiatmu, ya Rasulullah, untuk hijrah dan berjihad. Nabi SAW bertanya,
bapak ibu masih hidup, hidup, pulang. Di situ surga. Sebagian kita merantau meninggalkan orang tuanya bukan demi surga, tapi demi harta. Orang tuanya tidak mengizinkan, tapi dia maksa. Oh, dia mengatakan, ya gimana Ustaz? Anak kan juga kepingin sukses Ustaz. Oh, engkau kepingin sukses. Engkau tahu siapa yang ngasih kesuksesan? Allah. Ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Kalau engkau ingin sukses, ya udah berbakti sama orang tuamu. Tapi ya Ustaz, nggak kayak teman-teman lah Ustaz. Teman-teman udah punya mobil ya ini. Anak kalau sama orang tua ya tetap kayak gini aja. Itu karena antum berbaktinya setengah-setengah. Nggak sungguh-sungguh berbaktinya. Dan berapa banyak anak-anak yang ingin orang tuanya cepat meninggal dunia supaya dia bebas. Padahal pintu surga yang paling indah itu orang tua. Ketika datang seorang kepada Abu Darda, dia mengatakan, ya Abu Darda, inna ummi amaratni an utalliqa zawjati aw imraati. Abu Darda, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Gimana jemaah? Kalau orang tua antum nyuruh antum menceraikan istri antum, nah, nurut apa enggak nurut? Nah, nurut. Benar. Nurut dan tidak nurut, tergantung. Kata Abu Darda, aku enggak nyuruh engkau menceraikan istrimu. Dan aku juga enggak menyuruh engkau untuk durhaka kepada ibunda. Artinya urusannya kembali kepada diri. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Ada berapa pintu surga? Antum mau masuk surga, masa nggak tahu sama pintunya? Pintunya aja nggak tahu. Berapa pintunya? 7 pintu neraka itu. 6, ada 8 pintu surga. 8 pintu surga. Jadi paling enggak kita ini kalau mau masuk ke tempat, kita udah tahu pintunya dulu. Sehingga kalau udah tahu pintunya, insya Allah anak mau masuk dari pintu. Ada 8. Yang paling indah dari 8 pintu itu adalah berbakti sama orang tua. Ada pintu sholat, ada pintu sodakoh, ada pintu buat orang yang rajin puasa namanya Ar-Rayyan. Dan emak-emak itu enak ya. Lebih enak jadi perempuan jadi laki-laki. Nah, ya setiap orang enak jadi dirinya sendiri. Perempuan itu kalau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nurut sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dikatakan kepada perempuan itu, silahkan masuk surga dari pintu mana aja. Bebas dia milih jemaah. Mau masuk dari pintu berbakti sama orang tua, dia bisa. Mau masuk dari pintu jihad padahal dia nggak jihad, bisa. Mau masuk dari pintu Ar-Rayyan padahal dia nggak rajin puasa sunnah, dia boleh. Nah, pintu surga yang paling indah itu berbakti sama orang tua. Artinya kalau sudah masuk sana, antum akan mendapatkan keindahan yang nggak terbayangkan. Kata Abu Darda, fa in syi'ta fahfadz dzalikal bab au adhi'hu. Ya terserah engkau.
Kata Abu Darda, kalau engkau mau jaga tuh pintu, engkau jaga, pertahankan tuh pintu. Atau kalau enggak, yang engkau abaikan pintu itu. Hati-hati syaitan. Nabi SAW pernah naik mimbar. Mana mimbarnya masjid ini? Hah? Oh, kalau khutbah keluar sana. Ya, Anda pikir kalau khutbahnya di luar sana. Nah, beliau pernah naik mimbar. Lalu beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat heran ya, mereka itu dengar amin tapi nggak dengar apa yang diaminkan. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, tadi Jibril datang, dia berdoa dengan 3 doa. Siapa yang ingat dengan 3 doa ini? Anda kasih hadiah. Nah, 3 doa yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, Jibril yang berdoa. Jemaah, ayolah. Antum tahu apa enggak tahu? Tahu lah Ustaz, cuma tawadhu kita, nggak ingin kita ria apa ketahuan. Ya Allah jemaah, 3. Ya, fadal. Berdiri antum biar dengar kita. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dia tidak diampuni dosanya. Iya. Lewat Allahu Akbar. Tuh yang kedua tadi disebutkan. Type yang ketiga. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Insyaallah kirimkan ke belakang sana jemaah. Iya. Iya, sahih. Jazakallah khair ya. Itu yang pertama. Celaka hamba yang dapat bulan Ramadan, hidup dia di bulan Ramadan, dikasih umur sama Allah di bulan Ramadan, sehat dia. Keluar Ramadan dosanya nggak diampuni. Jadi seharusnya orang lewat Ramadan keluar bersih dosanya. Tapi ini orang nggak. Yang kedua tadi, syaqiyun abdun adraka abawaihi kilaihima au ahaduhuma. Dia dapat kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi dia nggak bisa masuk surga. Nggak bisa untuk masuk surga lewat orang tua. Jadi orang tua ini punya jasa dan budi besar yang nggak akan pernah dapat kita balas. Tapi kadang-kadang sebagian orang itu lebih peduli sama anaknya daripada sama orang tuanya. Karena sama anak dia sudah ada cinta sama anaknya. Tapi sama orang tua cintanya itu harus dibikin, dipaksa, dibuat. Kalau sama anak lahir langsung kita cinta sama anak, langsung. Tapi sama orang tua diusahakan. Makanya kalau orang tuanya hidup lalu antum nggak bisa masuk surga lewat orang tua, syaqi, sengsara hidup antum. Yang ketiga tadi, celakalah hamba yang namamu disebutkan di sisinya, walam yusalli alaih, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, dan Nabi kita mengatakan amin. Jamaah, malam ini malam Jumat ya. Malamnya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ini ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya berapa banyak salawatmu buat Nabi alaihi salatu wassalam, sebagian kita ya waktu sholat aja dia sholawat. Padahal Nabi SAW mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya. Kalian di hari Jumat itu perbanyak sholawat kepadaku, kata Nabi. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Sholawat kalian itu dihantarkan kepada Nabi SAW. Gimana sih? Terus antum nggak mau memperbanyak sholawat? Sebagian ulama mengatakan banyak itu ya paling enggak 300 kali. Maka duduk sholawat.
Dan kembali kepada pintu surga yang paling indah. Kesempatan masuk surga buat orang yang orang tuanya ada itu besar sekali. Tinggal berbakti sama orang tua. Al-Harith Al-Ukali atau Al-Akli, dia pernah menangis ketika meninggal ibunya. Lalu dikatakan kepadanya, kenapa engkau menangis gitu? Dipikir tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Menangis boleh, yang nggak boleh adalah meratap. Kata Al-Harith, walima la abki, gimana aku nggak nangis? Kata, waqad ughliqa anni babun min abwabil jannah, telah ditutup di hadapanku pintu dari pintu-pintu surga. Maka yang sudah nggak punya orang tua jemaah, pantas dia menangis. Udah ketutup dia. Dia tetap wajib berbakti setelah meninggalnya, tapi nggak seperti ketika keduanya masih hidup. Dari besarnya hak orang tua, ayah dan bunda, khusus bapak ada hak tersendiri. Nih anak-anak yang punya harta, yang dia sukses, ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik bapakmu. Makanya anak-anak yang sukses, jangan bakhil-bakhil sama orang tuanya. Sekali lagi, kita dan harta kita ini milik bapak kita. Maka ada orang yang merasa dia yang kaya, enggak, orang tuamu sebenarnya. Kok bisa Ustaz? Karena dia memilikimu dan memiliki hartamu. Jamaah rahimakumullah, kita nggak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita. Jadi berbakti sama orang tua itu seni. Jadi kita itu harus pinter-pinter bagaimana berbakti sama orang tua kita. Kalau antum ketika orang tua antum hidup, antum biasa ngasih nafkah sama orang tua antum. Kemudian orang tua antum meninggal dunia. Usahakan semua nafkah yang pernah antum berikan kepada orang tua tetap antum keluarkan. Sedekah buat orang tua. Umpamanya anak tiap bulan biasa ngasih orang tua 3 juta Ustaz. Ya sudah, 3 juta itu tetap antum keluarkan sedekah buat ibumu atau buat ayahmu, tetap keluar. Sehingga kita tetap berbakti sama orang tua. Ada cerita seorang anak ya, yang Masya Allah. Dia itu tiap bulan ngasih ibunya kira-kira ya sekitar 200 juta. Dia ngasih ibunya. Anak ini anak kaya raya, tapi dia ngasih ibunya segitu. Kadang-kala dia belanja sama ibunya, dia sengaja meninggalkan dompet. Dia ngomong, Bunda, sekarang digendong dikit, taruh kursi roda, antum dorong. Ini orang mengatakan, aku ini kendaraan bundaku. Aj'aluha ala dhahri. Dan aku yang meletakkan dia di atas punggungku. Dan aku yang berusaha untuk berlembut dan berkasih sayang dengan tanganku kepadanya. Apakah aku sudah membalas kebaikannya? Kata Umar, la, belum. Lima ya Amirul Mukminin, kenapa wahai Amirul Mukminin? Bukankah aku melakukan seperti yang dilakukan ibundaku kepadaku dulu? Gendong aku ya, ngasih makan aku, seperti yang lakukan ibundaku. Apa kata Umar? Beda. Anta taf'alu dzalika biha. Engkau melakukan itu kepada ibundamu dan engkau berharap ibundamu cepat mati supaya engkau beristirahat. Allahu a'lamu bima rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ingat, Allah tahu dengan hati kita. Kita ini kadang-kala merawat orang tua yang sudah sepuh, berharap, ya Ustaz, kesian Ustaz kalau dia hidup capek lelah. Bukan, antum yang ingin istirahat. Maka Umar mengatakan, engkau ingin istirahat. Wa kanat taf'alu dzalika bika. Sedangkan bundamu
ketika melakukan itu kepadamu, dia berharap engkau panjang umur. Ini bedanya jemaah. Jadi orang tua kita ketika merawat kita, dia selalu berharap, ya Allah nak, mudah-mudahan kau panjang umur nak ya. Kepingin ibu punya cucu dari engkau nak. Terus bunda itu. Tapi kalau kita enggak. Kita selalu berpikir, ya Allah ibu sudah tua, sakit-sakitan, kesianlah, capek dia di dunia. Lebih baik mati. Ada anak-anak yang meletakkan orang tuanya di panti jompo kadang-kadang. Karena dia mau beristirahat. Kita nggak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita. Iya, kalau tadi kisah Umar bin Khattab, ada kisah anaknya Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Pernah suatu hari dia melihat seorang anak gendong ibundanya di punggungnya, tawaf dia mah, kayak dikasih keranjang keliling Ka'bah. Ketika melihat Ibnu Umar, maka dia tanya, "Ya Ibnu Umar," katanya, "aturani qad jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, menurutmu aku sudah membalas enggak kebaikan bundaku? Dia bawa ibundanya dari tempat yang jauh, jemaah. Ada yang mengatakan dari Khurasan, dia gendong, dia jadi ontanya ibunya. Karena ibunya nggak bisa di atas onta, jatuh kalau di atas onta. Maka digendong sama dia. Maka dia berpikir, apakah kira-kira aku sudah membalasnya? Dia ini sambil bersenandung mengatakan, "Ana ba'iruhal mudhallalu in udhirat." Kata dia, aku ini kendaraan ibundaku yang sangat nurut. Kalau onta-onta itu ditakuti, dia akan tegang ya. Akhirnya orang di atasnya bisa jatuh. Kalau aku nggak pernah. Karena ibundaku yang aku bawa. Kira-kira aku sudah membalas enggak kebaikan ibundaku? Kata Abdullah bin Umar, la. Enggak. Wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha. Satu rasa sakit ibundamu ketika mau melahirkanmu, satu rasa sakit itu belum kau balas. Belum pahala mengandungmu, belum pahala membesarkanmu, ngajarin engkau jalan, berlari, ngomong, engkau bisa baca abata. Itu belum kau balas, satu rasa sakitnya belum kau balas gitu. Walakin ahsanta, tapi engkau sudah berbuat baik gitu. Wallahu yuthibuka 'alal qalili katsiran. Diingatkan, Allah akan memberikan balasan atas sedikit kebaikan yang kau kerjakan dengan balasan yang besar. Maka jangan pernah merasa yang dilakukan kepada orang tuanya sudah besar, jangan. Perasaan kita sudah melakukan hal yang besar, itu membuat kita akhirnya tidak berbakti. Karena merasa, anak sudah baik, anak kurang apa? Semua anak kerjakanlah aja mah. Tadi, nih orang gendong ibunya, berangkat haji, ternyata satu rasa sakitnya belum terbalaskan. Ahibati billah, ingat, pangkat kita tidak akan pernah berubah. Sampai kapanpun, pangkat kita adalah anak. Kalau engkau jadi gubernur di depan orang tua, pangkatnya nak. Kalau engkau jadi presiden dan orang tua masih ada, apa pangkatmu di depan orang tua? Anak. Jamaah rahimakumullah, ada hal yang menyebabkan kedurhakaan itu terjadi, dan ini menjadi hal yang perlu kita renungkan jemaah. Kadang-kala kita bingung, kenapa kok sekarang kita melihat ada banyak kedurhakaan. Faktor yang utama adalah kebodohan. Kita tuh nggak tahu bahwasanya berbakti sama orang tua ini kewajiban. Orang yang durhaka sama orang tua nggak masuk surga. La yadkhulul jannah kata Nabi SAW. Nggak masuk surga orang yang durhaka sama orang tua. Ketika seorang tidak tahu dengan kedudukan berbakti sama orang tua, akhirnya dia meremehkan berbakti sama orang tua. Dia berpikir tanpa orang tua dia bisa sukses, dia bisa berhasil. Apa kita tadi? Kalau dia berpikir anak tuh hanya wajib berbakti sama orang tua yang baik. Kalau orang tua zalim nggak wajib berbakti. Padahal kepada orang tua yang kafir pun
yang menyuruh kepada kekufuran, kita tetap wajib berbakti. Maka tolong belajar. Tadi panitia menyebutkan adanya masjid-masjid yang mengadakan kajian. Belajar, jamaah.